Ya, ada yang bisa saya bantu? Ibu tadi saya yang WA. Oh iya, sama Ibu Siska betul? Betul. Oh iya Bu Siska ya. Sebelumnya perkenalkan ya Bu, saya bidan Sylvia yang pada sore hari ini berkesempatan untuk jaga ya. Sebelumnya mari kita berdoa dulu ya Bu. Selanjutnya saya akan mengisi dulu biodatanya ya Bu ya. Namanya Ibu Siska ya? Iya. Siska, usianya berapa? 23. 23 tahun. Alamatnya Di Tasikmalaya. Tasikmalaya ya. Oke Ibu, akan berkonsultasi ya. Nah, terkait dengan privasi, Ibu jangan khawatir karena kerahasiaannya akan saya jaga. Jadi Bu Bidan, saya tuh kan pengantin baru, tapi ada rencana untuk menunda kehamilan. Kira-kira gimana ya caranya? Ya, yang menikahnya baru berapa lama Bu? Sekitar 1 minggu. 1 minggu yang kemarinnya. Terus kenapa mau menunda kehamilannya? Kebetulan saya kan juga masih mahasiswa. Sebentar lagi persiapan sidang akhir Ibu, jadi Iya, saya mengerti. Mungkin saya butuh waktu sekitar 10-15 menit ya Bu untuk konsultasi ini. Tidak keberatan Bu? Ya. Oke, mungkin untuk keluhannya berarti Ibu rencana untuk menunda kehamilan dulu ya. Selama berapa lama? Sekitar 7 bulan. 7 bulanan ya. Oke, mungkin saya akan merekomendasikan beberapa alat kontrasepsi ya kepada Ibu. Nah, di sini saya menggunakan balik ya Bu untuk konsultasinya. Kebetulan saya merekomendasikan 4 kontrasepsi. Yang pertama itu Ibu bisa menggunakan kondom. Terus yang kedua Ibu bisa menggunakan metode kalender. Yang ketiga Ibu bisa menggunakan senggama terputus atau istilahnya itu kalau di masyarakat disebutnya itu ketika si spermanya dikeluarkan di luar. Dan yang ketiga itu pil gitu. Nah, itu 4 alat kontrasepsi yang mungkin saya rekomendasikan ketika menunda kehamilan di kehamilan yang pertama karena tidak akan mengganggu hormon begitu lama. Nah, dari keempat alat kontrasepsi itu yang ingin Ibu ketahui lebih lanjut, alat kontrasepsi yang mana? Mungkin pil aja kali ya. Oke. Mungkin saya akan menjelaskan dulu terkait dengan kontrasepsi pil KB ya Bu. Nah, sebelumnya Ibu pernah tahu nggak pil KB itu alat kontrasepsi yang seperti apa? Yang kayak obat apa gimana? Ya betul ya. Berarti Ibu bisa menggunakannya atau membelinya itu di apotek-apotek atau di bidan juga bisa mendapatkannya. Nah, untuk pil KB ini Ibu harus meminumnya sehari 1 pil dan di waktu yang sama. Misalkan Ibu meminumnya tiap habis sholat maghrib, nah itu selalu rutin gitu untuk meminumnya di habis maghrib. Nah, untuk kekurangannya mungkin ketika Ibu lupa nanti, nah itu akan menjadi akibat hamil karena pil ini justru menyuburkan. Terus ini juga keuntungan yang lainnya itu efektif dan mudah untuk berhenti, terus aman untuk semua jenis Ibu dan membantu juga Ibu lebih subur lagi gitu nanti ke depannya. Dan itu dampaknya ketika Ibu lupa nanti akan terjadi konsepsi atau kehamilan seperti itu mungkin Bu. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan pil KB ini Bu? Mungkin untuk jenisnya banyak ya Bu, untuk merek-merek jenis pil KB-nya banyak, mungkin ada, pokoknya banyak sekali ya untuk jenis-jenis pil KB ini. Dan biasanya juga pil KB ini dari kebanyakan ibu juga bisa menyebabkan pertambahan ini berat badan juga. Namun ada juga beberapa KB yang memang tidak gitu, itu tergantung dari mereknya yang ibu ambil. Namun pil KB ini juga kerugiannya tidak memberi perlindungan terhadap HIV atau AIDS atau jenis ini penyakit menular seksual, dan itu bisa dicegahnya menggunakan kondom gitu ya, hanya dengan kondom seperti itu Bu. Bu Bidan, jangka ini maksimal konsumsi pil ini biasanya berapa lama ya? Maksimal
waktunya. Misalnya kan saya nundanya tadi mau 7 bulan, atau misalnya nanti misalnya dia saya mau nambah lagi, atau misalnya terputus di tengah-tengah misalnya baru 5 bulan gitu, itu gak apa-apa, atau memang ada jangka waktunya maksimal berapa lama penggunaan gitu, atau berapa paling pendek berapa lama? Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa kalau misalkan berencana untuk hamil langsung saja diberhentikan minum pil KB-nya seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Kalau cara penggunaannya itu gimana? Nah, untuk cara penggunaannya, jadi kan itu pil KB itu sesuai dengan bulannya Bu, ada 30 berarti 30 hari berarti 30 pil. Nah, misalkan di pil KB itu selalu ada pil yang berbeda warnanya. Nah, itu Ibu biasanya berapa lama siklus headnya, menstruasinya? Saya biasanya 2 minggu lebih bersih, nanti dari sana head 1 minggu lah, sekitar 6 harian. Nah, Ibu bisa mengonsumsi pil KB tuh dari sini kan. Ini misalkan tanggal 1 untuk mengonsumsi dengan urutannya itu seperti ular ya, dari sini berarti ke sini ke bawah, terus langsung ke sini. Nah, nanti ini pil yang berbeda warnanya itu dikonsumsi ketika menstruasi. Nah, ya itu bisa dikonsumsinya ketika menstruasi seperti itu. Kalau misalnya belum waktunya kesini kan ya, tadi di tengah-tengah saya ada head, itu gimana? Berarti kalau misalkan di tengah-tengah ada head, Ibu bisa langsung mengonsumsi pil yang memang bisa dikonsumsi pas menstruasi seperti itu. Kalau misalnya udah beres balik lagi atau harus ganti pil baru, Bu? Nah, itu Ibu bisa balik lagi, atau rekomendasi saya boleh diganti dengan pil yang baru juga. Itu tergantung Ibu, soalnya kalau misalkan Ibu terus kesini nih ya, misalkan di hari ke-14 ya, di hari ke-14 Ibu sudah menstruasi dan Ibu langsung mengonsumsi pil untuk menstruasi. Nah, setelah ini Ibu bisa mengonsumsi sisanya, dan nanti bisa juga membeli yang baru. Itu tergantung Ibu, hanya di tanggal ini saja. Kenapa di tanggal gitu, biar tidak lupa saja nantinya ya, seperti itu. Mungkin kenapa ini ada tanggalnya biar tidak lupa juga ya. Tapi kalau misalkan ibunya tidak keberatan, saya tidak lupa gitu, tidak sering lupa, nah itu bisa dikonsumsi lagi. Kalau misalkan sering lupa, lebih baiknya menggunakan yang baru biar ada tanggalnya gitu, biar ada ya jadi kayak gitu ya. Ya, mungkin untuk pil KB seperti itu Ibu. Kalau misalkan untuk yang lainnya, untuk kondom atau untuk tadi senggama terputus ataupun untuk metode kalender, nah itu juga sama, ada kekurangan dan ada kelebihannya. Kalau misalkan kondom kan bisa dibeli di mana saja ya, dan itu bisa dipakainya hanya oleh suami gitu ya. Terus kalau misalkan metode kalender itu berlaku dan saya rekomendasikan ketika menstruasinya normal, ketika jadwal menstruasinya normal. Dan kalau misalkan metode senggama terputus atau di luar gitu, nah itu perlu kerjasama dari pihak suami istri, dan itu perlu dikomunikasikan juga dengan suami seperti itu. Mungkin Ibu ya, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Kalau untuk yang kalender itu saya menstruasinya kan kadang teratur kadang enggak, itu bisa juga yang digunakan. Nah, kalau misalkan seperti itu bisa sebenarnya digunakan ya Bu, cuma untuk penghitungannya nanti khawatirnya gitu ada ini kesalahan dalam penghitungan, jadi perlu ketelitian juga. Nah, di sana itu jadi kegagalannya mungkin ya, nanti kegagalannya untuk hamilnya itu lebih besar daripada pil KB ini. Namun pil KB juga bisa menjadi kegagalan kalau misalkan ibunya lupa. Ya, kalau misalkan ibunya lupa, jadi benar-benar harus dicatat dan benar-benar harus mengingatnya apakah hari ini sudah minum atau belum, seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Bu? Udah jelas sih Bu Bidan. Ya, mungkin sudah jelas. Dan Ibu sangat tertariknya dengan menggunakan alat kontrasepsi yang mana? Saya karena tadi kan sebenarnya
mudah-mudahan rencana untuk menunda kehamilannya ini bisa terlaksana dengan baik ya, dan untuk tujuannya di perkuliahannya juga bisa lancar seperti itu. Mungkin kalau misalkan nanti ada yang ingin ditanyakan atau lupa sekarang untuk bertanya, Ibu, kami sangat terbuka ya untuk membalas pesan-pesan yang Ibu kirimkan melalui WhatsApp seperti itu. Bisa dimengerti gitu, benar jelas sekali ya. Terima kasih informasinya. Ya, Saya juga mau konsultasi lagi ya sama suami. Nanti kalau untuk lebih lanjutnya boleh ya hubungi lagi Bu Bidan? ya boleh. Gitu. Ya baiklah, terima kasih Bu Bidan. Saya pamit dulu ya. Ya, sama-sama.